Tikam Samurai 1. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 36. Hari terakhir di Buluh Cina. Tangan anak muda itu menggelepar dan buih air menggelembung ke atas. Gelembung air merah. Merah darah. Tangan si bungsu sekali lagi kelihatan menggelepar. Harimau itu meraung panjang. Mengejutkan dan membuat isi rimba di darat kampung Buluh Cina itu berteperasan lari. Menyurupkan diri ke tempat yang paling jauh. Raungan raja hutan itu benar-benar dahsyat. Bilal sendiri seperti dicopoti tulang belulangnya. Ya Allah, bungsu. Ucapan perlahan terdengar keluar dari bibirnya yang pucat. Demikian hebatnya terjangan harimau itu tadi. Sehingga mementalkan tubuh si bungsu dan dirinya ke bancah ini. Lontaran yang jauhnya 6 depa dari tempat si bungsu duduk bersila memejamkan mata tadi. Semua lelaki dari kampung kecil itu tegak dengan wajah pucat dan mulut ternganga. Harimau besar itu menoleh keliling. Dan tiba-tiba tubuhnya miring. Dan rubuh ke dalam air bancah yang telah menjadi merah di sekitarnya. Tangan si bungsu yang dirinya berada dalam air di bawah perut harimau itu sekali lagi seperti akan memegang sesuatu di udara. Meregang-regang. Kemudian tenggelam ke dalam air. Terlihat gelembung-gelembung air. Dan tiba-tiba kepalanya muncul. Dia menarik nafas terbatuk-batuk. Bungsu. Bilal berteriak dan memburu, si bungsu terbatuk-batuk lagi. Kemudian memuntahkan air bancah yang terminum olehnya. Dia dibantu tegak oleh Bilal. Sementara lelaki-lelaki yang lain masih tertegak diam. Takjub dan terpana. Untuk menegakkan si bungsu, Bilal terpaksa mendorong harimau itu ke pinggir. Harimau itu ternyata mati. Samurai si bungsu menancap persis di jantungnya. Tembus hingga ke punggung. Dan tiba-tiba belantara itu seperti akan robek oleh pekik dan sorak gembira lelaki-lelaki dari Buluh Cina tersebut. Mereka melupakan celananya yang basah karena kencing. Bahkan 2 orang di antaranya melupakan kentut dan berak yang memenuhi celana mereka tak kala harimau itu meraung dengan menghimpit tubuh si bungsu. Mereka berlarian mengelilingi anak muda itu. Si bungsu membuka bajunya yang basah. Dan tiba-tiba semua lelaki dari Buluh Cina itu tertegun. Mereka menatap punggung, dada dan perut si bungsu. Tubuh anak muda itu seperti habis sembuh dari suatu penjagalan. Bekas luka lebih dari selusin simpang siur pada tubuhnya itu. Mereka saling pandang sesamanya. Kemudian menatap pada si bungsu. Dan si bungsu segera mengetahui bahwa parut bekas luka yang malang melintang di tubuhnya menarik perhatian lelaki-lelaki itu. Dia memeras bajunya yang basah kuat-kuat untuk mengeringkan air bancah tadi. Kita kuburkan Belanda-Belanda ini, katanya sambil menoleh pada Bilal. Bilal yang tegak di dekatnya tersenyum dan mengangguk. Mereka lalu kembali mengangkati mayat-mayat Belanda yang tadi berjatuhan di dalam bancah. Kemudian kembali naik ke daratan menerobos hutan di seberang bancah itu. Menggali lubang besar di tanah. Kemudian memasukkan ke-6 mayat Belanda itu sekaligus ke satu lubang. Lalu menimbunnya. Nah, kini kita kembali ke kampung. Kita bawa bangkai harimau ini. Saya rasa ini adalah harimau yang menangkapi kambing kita. Dan mungkin juga yang menangkap dan memakan tuar, karing dan bodu dahulu. Bilal berkata. Dan para lelaki itu lalu mengikat kaki-kaki harimau tersebut. Dan sebuah kayu besar betis ditebang. Lalu dimasukkan di antara keempat kaki raja hutan itu. Dan dengan kayu itu, bangkai harimau besar tersebut dipikul oleh 6 orang lelaki menuju ke kampung.
Di kampung mereka berpapasan dengan penduduk yang tadi disuruh Bilal menguburkan jenazah orang-orang yang meninggal dalam pertempuran di pasar Jumat itu. Dan penduduk segera saja jadi gempar tatkala melihat mereka membawa bangkai raja hutan itu. Raja hutan itu segera diletakkan di pekarangan masjid di tengah kampung. Berita bahwa ada harimau mati dan bangkainya di halaman masjid segera saja menjalar ke seluruh rumah penduduk. Penduduk yang tadinya setelah penguburan pada naik ke rumah masing-masing, takut keluar disebabkan peristiwa dengan tentara Belanda itu, kini segera berdatangan. Dalam waktu tak sampai 15 menit, semua penduduk kampung yang sekitar 1000 orang itu telah berkumpul di halaman masjid. Mereka ternganga melihat bangkai harimau yang hampir sebesar kerbau itu. Kemudian lelaki-lelaki yang tadi pergi bersama si bungsu dan Bilal, menyaksikan perkelahian itu pada bercerita pada orang di sebelahnya. Mereka menceritakan jalan perkelahian yang belum pernah terjadi itu. Dan bahkan ada yang menyatakan bahwa merekalah yang pertama melihat harimau itu. Saya lihat kepalanya di antara semak, kata lelaki yang ketika perkelahian itu terjadi, terpancar kencingnya dalam celananya. 4-5 orang penduduk merapatkan tegaknya. Lalu bagaimana? Waang lari. Jangan menghina ia. Buruk-buruk begini saya pesilat. Begitu kepalanya saya lihat, saya berkata, maaf ini ya, kami akan liwat. Lelaki itu berhenti dan menatap pada penduduk yang mendengarkan ceritanya. Penduduk itu pada ternganga. Sementara Bilal dan si bungsu dan beberapa pemuka kampung lainnya kelihatan bicara serius di teras masjid. Kemudian, lelaki itu menyambung lagi, saya lihat harimau itu ragu. Saya menyuruh teman-teman semuanya berhenti. Saya letakkan mayat Belanda di tanah. Saya maju 2 langkah, lelaki itu membuat gerakan seperti meletakkan sesuatu di tanah, kemudian maju 2 langkah. Penduduk mengikuti dengan tak berkedip. Kemudian saya baca ayat kursi. Dan saya berkata, menghindarlah ini ya, cucumu akan lewat. Waang maju mendekati harimau ini Pudin. Seorang lelaki tua yang tahu benar Pudin ini penakut bertanya memutuskan cerita lelaki itu. Lelaki itu mendelik, membusungkan dada. Ya, tentu saja saya mendekati dan minta lewat. Bukankah begitu tata tertib dalam rimba? Saya tahu bagaimana caranya bersikap dalam rimba, lalu apa kata harimau itu? Katanya, mana pula dia bisa berkata. Tapi dia mendengus. Saya membuka langkah 4. Kalau dia menyerang saya sudah siap. Tahu-tahu harimau itu menyerang si bungsu. Mungkin dia melihat tak ada pintu masuk dari pertahanan yang saya buat seperti ini. Dia menirukan langkah 4 yang pernah dia pelajari sambil lalu dahulu. Tiba-tiba dia terhenti. Karena ketika dia menoleh ternyata tak seorang pun di antara penduduk yang tegak mengelilinginya. Semua penduduk kini telah berkumpul di keliling Bilal di depan teras masjid. Pudin si pembual itu tak jadi berakting. Dia juga membuat langkah 4 menuju kerumunan orang ramai itu. Di teras masjid Bilal angkat bicara. Saudara-saudara, pertama kami minta maaf atas jatuhnya korban kanak-kanak, perempuan dan beberapa orang penduduk kampung kita ini dalam perkelahian dengan Belanda tadi. Ada 9 orang yang meninggal, suatu jumlah yang banyak. Tapi itulah resiko perjuangan. Kami berterima kasih atas kerelaan saudara-saudara terhadap korban yang jatuh itu. Semoga Tuhan memberikan iman yang teguh bagi keluarga yang kematian familinya hari ini. Belanda barangkali akan mencari teman-teman mereka tadi kemari. Mungkin akan ada lagi korban yang jatuh. Meskipun kedatangannya kemari sangat tipis, mengingat jaraknya kampung ini yang terpencil dan jauh dari Pekanbaru,
namun tak ada salahnya kita waspada. Kita akan menempatkan setiap hari 2 orang pengintai. Yang satu di bahagian hulu sana, yaitu untuk menjaga kalau Belanda datang lewat sungai dari Teratak Buluh seperti pagi tadi. Yang seorang lagi akan menjaga di Kampung Kutik, yaitu untuk mengawasi kalau patroli Belanda datang lewat darat. Hanya 2 jalur itu yang akan ditempuh Belanda untuk datang ke kampung ini. Penjagaan akan bergilir tiap hari. Kalau kelihatan mereka datang, yang bertugas harus memukul tontong sebagai isyarat, penduduk harus segera meninggalkan kampung. Ada kesempatan 1 jam untuk menyelamatkan diri. Bersembunyilah ke hutan. Jangan takut dengan harimau. Sebab mereka juga akan lari begitu melihat kita datang ramai-ramai. Bersembunyilah yang jauh, agar tak tertangkap. Tentang keselamatan kampung ini, rumah dan harta benda, jangan khawatir. Kami para anggota Fisabilillah akan menjaganya. Kalau Belanda masuk kemari, mereka akan kami sambut dengan peperangan. Kaum lelaki akan membantu kami. Untuk sampai ke kampung ini mereka harus naik sampan atau motor bot. Kami akan berusaha menenggelamkan mereka sebelum turun dari sampannya. Untuk mengatur penyergapan itu nanti semua lelaki yang mau menyumbangkan baktinya untuk kampung ini, silakan masuk masjid. Yang bersedia silahkan menunjuk. Bilal tak usah menanti terlalu lama. Sebab begitu dia selesai ngomong, semua lelaki pada mengacungkan tangannya ke atas. Si bungsu melihat betapa tidak hanya pemuda-pemuda yang mengacungkan tangannya ke atas, tetapi juga kanak-kanak dan lelaki-lelaki tua. Bahkan ada 6 orang perempuan. Maaf, kami bukan menolak yang tua-tua dan kanak-kanak. Tidak pula menganggap enteng akan kemampuan perempuan, tapi buat sementara kita belum lagi akan berperang, Bilal berkata atas berusaha ikut berpartisipasinya yang tua, kanak-kanak dan kaum perempuan. Dia mencari cara yang baik untuk menolak mereka. Pada akhirnya bila pertempuran terjadi, tidak hanya kami, melainkan seluruh kita, seluruh yang bernafas akan mempertahankan negeri ini dengan darah dan nyawa. Tapi itu belum sekarang. Sekarang hanya dibutuhkan beberapa belas orang lelaki yang dewasa saja. Kaum perempuan kami harapkan bersama anak-anak dan adik-adiknya di persembunyian. Bapak yang tua-tua kami harapkan tak tersinggung. Berikanlah kesempatan pada kami yang muda-muda untuk melindungi Bapak. Cara Bilal ini amat kena. Tak seorang pun yang membantah. Bilal segera saja menghimbau pada lelaki dewasa yang jumlahnya sekitar 100 orang. Memberi beberapa petunjuk. Kemudian dia sadar bahwa ada sesuatu yang terlupa. Untuk itu dia lalu bicara lagi pada penduduk yang kini perhatiannya beralih pada bangkai harimau itu. Oh ya, kami baru saja kembali dari rimba sana. Dan kami dicegat harimau besar ini. Kami telah menyaksikan suatu perkelahian yang dahsyat antara harimau itu dengan saudara bungsu. Bilal tahu menceritakan secara lengkap bagaimana perkelahian terjadi. Semua penduduk pada mendecah-decah. Kemudian beberapa orang lelaki pada mengguliti harimau tersebut. Perutnya dengan hati-hati dibelah dengan pisau tajam. Pekerjaan itu memakan waktu cukup lama. Hari telah senja. Mereka berhenti untuk sembahyang maghrib. Selesai sembahyang mereka melanjutkan pekerjaannya. Beberapa lelaki telah berangkat ke pos pengintaian seperti yang dikatakan si Bilal. Tapi dalam masjid itu seperti pasar malam. Mereka datang ke sana dengan memakai suluh. 2 buah lampu Petromax milik masjid dibawa keluar. Cahayanya menerangi halaman masjid tersebut. Tiba-tiba terdengar seruan. Orang berbondong-bondong mendekati harimau tengah dibelah itu. Para perempuan berteriak kaget.
Demikian pula lelaki. Dari dalam perut harimau itu, mereka mengeluarkan beberapa buah gelang dan cincin emas. Ada cincin berbatu akik besar. Gelang sumi. Ya, ini gelang sumi. Terdengar teriakan-teriakan. Orang makin banyak berkerumun. Mudin. Mudin. Ini gelang istrimu. Suara teriakan yang kacau balau timpa betimpa. Seorang lelaki dengan kumis jarang menyeruak. Dan dia tertegun tegak tak kala melihat gelang emas yang baru diambil dari perut harimau besar itu. Kemudian terdengar dia memekik. Di tangannya terpegang pisau. Dan sebelum orang sempat mencegahnya, pisau itu sudah merajah bangkai harimau tersebut. Dan ketika orang-orang sadar bahwa kulit harimau itu harus diselamatkan, maka kesadaran itu sudah terlambat. Mudin sudah merajah harimau itu dengan caci maki sambil menikamkan pisaunya berulang kali. Dan akhirnya dia tertegak terperangah. Orang-orang yang melihatnya juga pada terperangah. Bangkai harimau itu seperti dicincang. Kenapa dia? Si bungsu berbisik perlahan pada Bilal yang tegak di sisinya. 5 bulan yang lalu, dia kehilangan istri. Waktu itu dia pergi menjual ikan ke Pekanbaru. Sepeninggalnya istrinya pergi menakik getah. Ketika dia kembali sore hari, istrinya tak di rumah. Mereka baru saja 3 bulan menikah. Ketika maghrib datang, istrinya belum juga muncul, dia mulai mencari ke tetangga. Tapi para tetangga mengatakan bahwa tak melihat istrinya sejak pagi. Dia jadi curiga. Bukankah pagi tadi istrinya berkata akan pergi menakik getah? Bersama penduduk dia menyusul istrinya ke kebun getah mereka di hilir kampung sana. Dengan membawa suluh daun kelapa, mereka meneliti kebun tersebut. Dan dekat sepohon karet yang dikelilingi semak rimbun, mereka menemukan jejak-jejak. Ada terompa, ada kantong tempat getah segerap. Ada darah dan tanah yang meninggalkan jejak harimau. Mereka mengikuti jejak tersebut. Sebab bekas tubuh perempuan itu diseret nampak jelas di tanah. 30 depa dari tempat semula, mereka menemukan pisau penakik getah perempuan itu. Nampaknya ketika ditangkap harimau, dia belum mati. Bahkan nampaknya berusaha melawan ketika tengkuknya dicengkram taring harimau itu dan menyeretnya pergi. Namun di tempat pisau pemotong karet itu jatuh, di sanalah mungkin ajalnya tiba. Dan malam itu mereka tidak menemukan apa-apa. Besok dan besoknya lagi mereka mencari terus. Sepekan lamanya pencarian itu berlangsung. Namun mayat istrinya tak pernah dijumpai. Dan ternyata hari ini dia temui gelangnya dalam perut harimau itu. Si bungsu sudah terbiasa hidup dalam kekerasan. Sudah tak lagi mempan akan kesedihan-kesedihan. Sebab hidupnya sendiri adalah rangkaian daripada kesedihan yang sambung menyambung. Namun mendengar kisah tragis yang menimpa diri lelaki dari buluh Cina ini, hatinya jadi terharu. Dan ketika dia melihat betapa lelaki itu duduk terhenyak di tanah, memandang dengan wajah pucat dan air mata berlinang, si bungsu jadi tak tahan. Dia beranjak dari sana, berjalan masuk ke masjid. Di dalam rumah Allah itu dia sembahyang sunat. Kemudian duduk membaca zikir. Itu adalah hari terakhir si bungsu di buluh Cina. Sebab malamnya datang kurir Kapten Nurdin dari Pekanbaru memberitahukan bahwa besok ada kapal menuju Singapura. Dan di Singapura kelak ada orang Indonesia yang mengurus keberangkatan si bungsu ke Jepang. Malam itu juga si bungsu kembali ke Pekanbaru. Meninggalkan buluh Cina. Dia diantar oleh Bilal dan Badu sampai ke Marpuyan. Di sana sudah ditunggu oleh anak buah Kapten Nurdin. Esoknya sesuai dengan pesan Kapten Nurdin dia berangkat ke Singapura.
Kapal yang ditumpanginya adalah sebuah kapal kecil yang selalu hilir mudik di Sungai Siak membawa para pedagang dan penyelundup. Di Singapura, beberapa pejuang bawah tanah Indonesia yang berada di sana sebagai pencari senjata telah menunggu dan memberangkatkan si bungsu ke Jepang. Dia ditumpangkan di sebuah kapal Jepang yang dicarter Inggris. Kapal itu bernama Ichimaru. Dalam perjalanan menuju Jepang, debar jantungnya terasa mengencang. Dia kini tengah menuju sebuah negeri dari mana pernah dikirim pasukan fasis yang amat kejam menjajah negerinya. Dia menuju sebuah negeri, dari mana pernah dikirim tentara yang telah merobek-robek negeri dan kaum perempuan Indonesia. Membunuh banyak sekali kaum lelaki, kanak-kanak dan orang dewasa, lewat pembantaian dan kerja paksa sebagai romusya. Dia kini menuju sebuah negeri di mana berdiam musuh besarnya. Orang yang pernah membunuh ayah, ibu dan kakaknya. Dia kini menuju negeri Saburo Matsuyama. Ke Jepang dia datang, di sana maut menghadang. Bersambung ke buku 2 Petualangan di Negeri Matahari Terbit episode 37.